Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bisnis rumahan Putri, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini berjumpa lagi di channel kita dengan moto Get Income from Your Home by Positive Business. Di video kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan cara pengiriman barang atau paket jualan online kita ya, dari akun aplikasi Shopee dengan dua kurir yang berbeda, yaitu JNE dan POS. Ternyata kedua-duanya memiliki perbedaan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengupload nih video cara pengemasan ataupun pembungkusan ya paket jualan online saya, yaitu tanaman kaktus. Nah, sekarang ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri ya, sebagai pemula berjualan di akun Shopee. Nah, saya itu sempat mengalami kebingungan ya. Ini kan paket udah saya kemas, tinggal ngirim aja nih ke JNE dan juga POS. Nah, karena saya kebetulan ya memilih dua jasa kurir ini, yaitu JNE dan POS, karena kedua-duanya ini cukup dekat ya jaraknya dengan rumah saya. Nah, konsumen yang belanja di akun Shopee saya ada yang memilih dengan cara JNE dan ada juga yang memilih dengan POS. Karena saya masih pemula, saya masih baru jualan di akun Shopee, terus saya sempat kebingungan ya. Saya sempat cari-cari juga nih, search di YouTube ya, gimana sih cara pengiriman melalui JNE, gimana sih cara pengiriman melalui POS. Ternyata saya belum menemukan atau mungkin ya kata kunci yang saya gunakan itu masih belum tepat ya. Jadi saya berniat untuk membuat video ini supaya memudahkan teman-teman yang masih pemula, yang masih baru belajar jualan online, itu supaya bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengiriman melalui JNE. Kita buka dulu aplikasi di akun Shopee kita. Nah, di situ kan sudah ada ya apa-apa saja barang yang dipesan oleh konsumen kita. Kemudian setelah mereka mentransfer biayanya itu ke Shopee dan memilih akun JNE sebagai jasa pengirimannya, maka kita akan masuk ke bagian ini. Di situ ada dicantumkan nomor resi. Jadi di pengiriman JNE ya, di Shopee ini sudah ada langsung nomor resi yang diterbitkan. Nah, saya sempat kebingungan, loh kok Shopee yang mengeluarkan nomor resinya ya, kok bukan dari kantor JNE-nya di sana gitu, di tempat rumah saya ini gitu. Jadi saya sempat bingung, aduh gimana ini. Jadi ternyata setelah saya datang langsung ke kantor JNE-nya, nah mereka hanya membutuhkan nomor resi ini saja. Jadi saya hanya mencatat nomor resi yang sudah diterbitkan oleh akun Shopee tanpa harus menuliskan nama penerima dan alamat lengkap penerima, apalagi nama toko saya ya. Nah, itu tidak perlu. Jadi kita cukup hanya memberikan nomor resi yang sudah diterbitkan oleh Shopee tadi. Nah, jadi pegawai yang ada di JNE mereka sudah paham ya. Nah, kalau memang penjualan di Shopee itu memang seperti itu. Nah, mungkin karena sudah bermitra atau bagaimana, jadi mereka sudah tinggal minta nomor resinya saja dan kita tidak perlu lagi mengeluarkan ongkos kirim, karena ongkos kirim yang sudah ditransfer oleh pembeli itu yang nantinya akan diberikan oleh Shopee ke pihak JNE. Jadi kita sama sekali tidak lagi memberikan ongkos kirim ke JNE ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita akan membahas tentang cara pengiriman melalui POS. Nah, ini dia.
Ketika ada konsumen yang belanja di akun Shopee kita dan memilih pengirimannya itu melalui pos. Nah, ternyata berbeda ya dengan pengiriman melalui JNE. Nah, saya sempat bingung gitu, sempat khawatir. Loh, ternyata tidak sama begitu prosedurnya. Jadi, teman-teman, kalau di pos itu justru di pihak Shopee-nya itu meminta untuk dimasukkan nomor resi. Nah, loh, kok tadi JNE sudah keluar ya nomor resinya diterbitkan sama Shopee, tapi pas giliran ngirim pakai pos justru Shopee minta masukkan nomor resi. Terus saya bingung gitu. Ternyata kita nggak usah bingung ya teman-teman. Ini saya memberikan pengalaman pribadi saya supaya teman-teman bisa memahami ya dan tidak mengalami kebingungan seperti saya gitu ya. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Jadi ternyata begini. Nah, ketika akun Shopee sudah meminta masukkan nomor resi. Nah, kita catat nomor HP, nama konsumen, dan alamat lengkap konsumen itu selengkap-lengkapnya di selembar kertas, dan juga nama kita atau nama toko kita saja ya, tak usah menyebutkan alamat kita. Nama dan nomor HP kita saja yang kita tuliskan di kertas. Nah, itulah yang kita berikan kepada pegawai posnya, bahwa kita akan mengirimkan barang ke alamat yang sudah kita tuliskan secara lengkap tadi. Kita harus mengeluarkan ongkos kirim secara pribadi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi berbeda dengan JNE. Kalau JNE tadi kan kita tidak mengeluarkan ongkos kirim karena nanti pihak Shopee yang akan mengirimkan ongkos kirimnya ke pihak JNE. Tapi kalau di pos ini kita harus mengeluarkan dulu ongkos kirim dari kita. Nah, setelah itu barulah kita mendapatkan resi dari pegawai posnya. Kalau kita tidak mendapatkan resi, kita bisa minta ya. Biasanya mereka sudah langsung proses pengiriman gitu. Jadi kita minta saja langsung nomor resinya ke pegawai posnya. Setelah kita dapat nomor resi, nah kita masukkan deh ke akun Shopee kita tadi. Kan tadi di akun Shopee kita masukkan nomor resi, lalu setelah kita ketikkan, kita masukkan, maka proses pengiriman kita akan disetujui oleh pihak Shopee. Lalu bagaimana dengan cara pencairannya? Tadi kan waktu di pos kita menanggung biaya ongkir ya teman-teman. Ternyata biaya ongkir yang kita keluarkan tadi itu akan dibayarkan oleh pihak Shopee. Nah, kalau kita ngirim pakai pos ya. Nah, kalau pakai JNE kan tadi kita tidak mengeluarkan ongkos kirim ya. Makanya ketika kita mencairkan uang di Shopee, kita hanya akan menerima uang seharga barang yang kita jual saja. Tapi kalau kita menggunakan pengiriman pakai pos, maka kita akan menerima dua harga, yaitu harga barang yang kita jual dan harga ongkos kirimnya. Nah, itu jadi perbedaan pengiriman paket melalui JNE dan pos. Ya, jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak usah bingung. Jadi memang seperti itu prosedurnya. Nah, jadi di video kita ini ya membantu teman-teman juga untuk tetap semangat, tetap berjaya dan tetap sukses ya. Karena bisnis itu memang perlu pengalaman-pengalaman pribadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat. Ya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum.